Halo dulur-dulur jingga, saya Kalang, salah satu dari yang rintis warung bersama sahabat saya Vega dan Danar. Kalau di shelter saya yang bagian ngurusi sembarang kalir aspek branding mas, meliputi brand strategi dan brand identity. Gambarannya mulai dari merancang ide awal, eksekusi foto, video dan desain, ngedit, terus ngolah pesan itu supaya bisa relate, jujur, dan tepat sasaran ke pelanggan. Jadi lebih ke CEO mas, Chief Everything Officer gitu. Secara sederhana, Shelterville adalah ruang dagang kuliner yang lahir di Kota Malang. Kita lahir dan berdiri tanggal 29 Februari 2020 tahun Kabisat, dan juga bertepatan dengan masa yang mengubah cara manusia hidup dan bekerja, atau pandemi 19 mas ya, COVID-19. Di total estimasi kita udah berjalan 6 tahun di sini dan di tempat lama. 3 tahun awal tahun 2020 sampai 2023 kita buka pertama di daerah Tembalangan, kontrakan kecil di sebelah soto Pak Arif sama Mak Ngat, soto ayam soto kambing, sangat kecil, mungkin muat cuma sebatas sekitar mentok 20 pelanggan. Terus 2023 kita pindah ke sini dengan lokasi yang masih sama, cuman statusnya sama antara tempat lama dan tempat baru ini, sama-sama masih babat alas juga. Shelterville mengambil nilai dan identitas lokal Indonesia sebagai nyawa utamanya, mulai dari aspek visual atau apa yang bisa kita lihat mata, pelayanan yang kita terapkan, sampai ke hidangan dan suguhan yang kita sajikan ke pelanggan dan yang bisa dirasakan. Terus kita berangkat dari menu kami di awal adalah STMJ, salah satu menu ikonik kami, yang mana selain minuman tradisional kota ini, menu ini punya nilai fungsi yang sangat kuat, yaitu sebagai sumber pemulihan energi. Sejalan dengan produk, di konsep ruang kita mengambil intisari konsep desain Indonesian Vintage Heritage yang tujuannya adalah restoratif atau pemulihan. Jadi mulai dari furnitur, terus layout meja, sampai ke dekorasi yang ada di dalamnya, bahkan sampai ke kata-kata yang ada di dalamnya juga yang melekat di setiap sudutnya, menyiratkan pesan soal daya juang, semangat, terus nilai persaudaraan, dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Terima kasih. Kenapa memilih branding yang sangat kompleks? Oke, kita bedah dulu mas, karena mungkin definisi branding di era sekarang sangat bias. Banyak orang yang mengira branding hanya sebatas kosmetik visual aja. Sedangkan di Shelterville yang dilakukan dan yang Shelterville pahami, branding adalah gimana caranya kita memanusiakan pelanggan yang datang. Nah, gimana cara menentukan arah brandingnya? Sebenarnya cukup sederhana, kita melihat dan menyaksikan langsung bagaimana keseharian dan kebutuhan pelanggan kita. Jadi kalau Mas lihat, kebanyakan mereka yang datang ke Shelterville adalah mereka yang sedang bekerja atau sudah bekerja. Di antaranya kawan-kawan pekerja kreatif, terus pekerja kantoran, pekerja lapangan. Nah, Shelterville mengambil peran buat gimana caranya jadi sistem penopang atau support system untuk menjawab permasalahan yang terpampang nyata, permasalahan kolektif yang ada di depan mata kita, yaitu kesehatan fisik, kelelahan fisik dan kelelahan mental yang dialami oleh para pekerja. Nah, itu sejalan juga dengan nama Shelterville sendiri, shelter yang secara harfiah mungkin artinya adalah titik henti, terus pos peristirahatan sementara, tempat berlindung. Sedangkan ville yang mungkin secara harfiah adalah desa, kita nggak ngambil unsur lokasinya, tapi lebih ke unsur nilai yang terkandung di dalam desa tersebut, seperti nilai persaudaraan, nilai kehangatan, sikap gotong royong, dan nilai kemanusiaan. Jadi sederhananya, branding Shelterville cukup menjamin jabat erat, terus kita juga
menjadikan Shelterville sebagai kawan sebarisan untuk mereka yang sedang membangun dunia. Tuh. Jadi mempertahankan dalam aspek konsistensi gitu ya. Jujur Mas, kalau untuk secara konvensional branding Shelterville sangat buruk dan sangat inkonsisten. Karena apa? Kita jarang sekali menggunakan logo yang sama, terus penggunaan font juga berbeda-beda, bahkan sampai palet warna juga ya macam-macam, warna-warna gitu. Kita mengizinkan itu semua karena menurut Shelter, logo Shelterville bukan berhala yang harus kita sembah dan jaga mati-matian. Cuman yang harus kita jaga adalah jaga dan kawal ketat adalah sistem atau benang merahnya atau nyawa shelternya sendiri, yang tujuannya adalah pemulihan tadi. Kalau tadi Mas ya, kita ngomongin soal branding Shelterville yang mungkin secara konvensional inkonsisten. Nah, orang-orang tantangannya adalah gimana caranya orang-orang mengenali Shelterville bukan cuman dari logo yang ada di cup, terus bukan dari neon box yang ada di depan warung kita, tapi lebih gimana caranya kita berinvestasi pada memory of sense atau indera yang mereka rasakan. Jadi dari gimana caranya mereka merasakan ketika lagi nyerup STMJ, gimana lagu-lagu kita yang kita dengarkan, yang kita putar, terus gimana caranya mereka merasakan dekorasi yang ada, gimana caranya juga mereka merasakan atmosfer yang ada di sini, baik secara layout maupun secara lighting ya, ambience lightingnya gitu Mas. Koyoke kurang tepat ya Shelter memberikan wejangan gitu ya, karena Shelter sendiri gambarannya adalah ya patung yang ada di belakang. Shelterville adalah yang digendong, anak kecil yang lagi digendong pun Shelter butuh arahan yang positif dari orang yang berpengalaman. Cuman kalau harus memberikan pesan dari saya dan teman-teman yang mungkin latar belakangnya desain, bagi kami desain branding secara kosmetik visual itu nggak penting Mas, karena ada aspek yang lebih vital, diantaranya kesehatan finansial, terus SOP, sampai ke gimana caranya kita nyiptain produk yang berguna. Gitu. Nah, kalau semua elemen ini udah cukup kuat, peran branding justru lebih mudah untuk menyampaikan pesannya. Next project, kalau ngomongin ekspansi, siapa yang nggak pengen ngomongin soal ekspansi tempat? Cuman kalau Shelterville untuk saat ini nggak fokus ke situ dulu, kita fokus ke ekspansi nilai. Jadi dari kita membuat produk yang benar-benar berfungsi, berkualitas, dan berdampak langsung untuk keseharian kawan-kawan pekerja. Terus untuk ke dalam, kita fokus untuk memperbaiki operasional supaya makin langsam. Terus untuk aspek yang di luar, kita fokus untuk memperkuat nilai persaudaraan. Harapannya Shelterville benar-benar menjadi ruang komunal dan penggerak komunitas yang berfungsi untuk banyak orang Mas ya, dan mungkin berdampak baik untuk kota ini. Karena sampai sejauh ini Shelterville dan orang-orang yang di dalamnya meyakini dengan kesungguhan tentunya kalau kota ini, kota Malang, kota yang penuh dengan sejarah, nggak cuma lahir antara kuliner dan lidah, tapi bisa mempertemukan manusia dan manusia, sampai mempertemukan antara lokalitas dan keberlanjutan. Nah, gitu. Oke, kalau untuk tantangan Shelterville sendiri dalam menjaga konsistensi branding dan apa yang ada di luar, tren yang ada di luar, tantangannya adalah kita harus ngerem ego untuk visual kita di tengah tren yang menjamur cepat. Shelterville berusaha untuk tetap menyelipkan kata-kata di setiap sudutnya, kata-kata yang
mengingatkan kita akan daya juang, terus semangat. Mungkin contohnya ada ora upa ora mama, yang artinya mungkin kalau kita nggak bergerak ya perut nggak akan terisi. Terus ada memayu hayuning pawono dan rihita karana, pesan yang ada di dalamnya menyiratkan tentang gimana caranya kita menjaga keindahan bumi dan harmonisnya kita dengan alam semesta. Terus ada Kemah Ripalo Jinawi, kata-kata yang menyiratkan makna soal kemakmuran dan kesuburan. Bahkan sampai ada semboyan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro, yang mungkin di era sekarang sudah bergeser secara makna dan filosofi menjadi ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan konco, ing mburi golek rai, Mas. Gitu. Jadi untungnya dengan bekal branding itu kita percaya bahwa peran penting branding untuk Shelterville sejauh ini, kita menjaga nilai yang cukup sederhana bagi kami, bagi orang lain juga, dan mungkin terdengar nilai yang remeh, yaitu nilai kehangatan dan nilai kemanusiaan. Nilai itu adalah nilai kunci keberlanjutan kita. Shelterville bisa bertahan 6 tahun sampai sejauh ini. Nilai yang mungkin semakin langka di tengah dunia yang serba kompetitif, individual, sama serba cepat, Mas ya. Gitu. Sehat, damai, dan panjang umur selalu untuk para pekerja keras Rahayu Jingga Siru.